Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azila Zahwa dengan NIM H1011.31025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis saya terkait pengaruh strategi pembelajaran praktis rehearsal pairs baca Quran terhadap keterampilan membaca Al-Quran. Nah, dimulai dari deskripsi data. Nah, pada penelitian ini menganalisis pengaruh strategi praktis rehearsal pairs terhadap keterampilan membaca Al-Quran pada siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah Curup. Sampel penelitian berjumlah 78 siswa dengan data utama diperoleh melalui angket skala Likert 15 item untuk masing-masing variabel serta didukung dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, variabel penelitiannya meliputi yang variabel X, strategi practice rehearsal pace, lalu variabel Y, keterampilan membaca Al-Quran bisa dari mahrajnya, tajwidnya, dan juga kefasihannya. Lalu tersedia tabel statistika deskriptif. Nah, pada tabel ini, rata-rata penerapan strategi practice rehearsal pace X, variabel X sebesar 62,63, berada pada kategori cukup baik dengan rentang nilai 42 sampai 72 dan standar deviasi 7,52, menunjukkan variasi moderat antar siswa. Sementara itu, rata-rata keterampilan membaca Al-Quran Y sebesar 69,49 termasuk dengan kategori baik dengan rentang 41 sampai 85 dan standar deviasinya 10,67 yang berarti penyebaran nilai juga moderat. Jadi secara keseluruhannya, baik penerapan PRP maupun keterampilan membaca Al-Quran siswa sudah relatif baik dan cukup merata. Lalu terdapat diagram pencarnya. Nah, pada diagram pencar menunjukkan adanya hubungan positif antar strategi PRP variabel X dan keterampilan membaca Al-Quran variabel Y. Pola titik data cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas yang berarti semakin tinggi penerapan strategi PRP, semakin baik keterampilan membaca Al-Quran siswa. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,9977X ditambah 7,004 dengan koefisien determinasinya 0,494. Sehingga sekitar 49,4% variasi keterampilan membaca Al-Quran dipengaruhi oleh strategi PRP. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu lanjut ke model regresinya. Nah, persamaan regresi linear sederhana digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel independen atau variabel X dan dependen variabel Y dengan bentuk Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, pada Microsoft Excel dapatlah interceptnya yaitu atau B0-nya 7,004, lalu koefisien B1-nya 0,998. Sehingga persamaan regresinya yang diperoleh adalah Y sama dengan 7,004 ditambah 0,998X. Berarti persamaan ini tuh menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin pada penerapan strategi PRP akan meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran sebesar 0,998 poin. Lalu lanjut ke interpretasi kedua koefisiennya. Nah, yang pertama, interceptnya tuh menunjukkan bahwa ketika strategi practice rehearsal pace-nya X atau variable X-nya bernilai 0, keterampilan membaca Al-Quran Y diperkirakan berada pada skor 7,004. Nilai ini lebih bersifat konstanta dasar model dan tidak selalu bermakna praktis, karena pada kenyataannya, penerapan PRP tidak mungkin benar-benar 0. Lalu, pada koefisien regresinya, yaitu 0,998, berarti setiap peningkatan 1 poin, penerapan strategi PRP akan meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran sebesar 0,998 poin. Dengan kata lain, semakin intensif PRP diterapkan, maka keterampilan membaca Al-Quran siswa cenderung meningkat hampir sebanding. Lalu, lanjut ke uji signifikansi. Pada koefisien determinasi atau biasanya
disimbolkan dengan R pangkat 2, menunjukkan proporsi variasi variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Nah, nilainya itu di antara 0 sampai 1. Semakin besar nilainya, maka semakin baik model menjelaskan data. Pada tabel yang terlampir, parameternya R-square-nya bernilai 0,494, yang artinya sekitar 49,4% variasi keterampilan membaca Al-Quran dapat dijelaskan oleh strategi practice rehearsal pairs, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh di luar model lain. Lalu kepada uji T. Nah, uji T digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan hipotesis yang diuji yang pertama, H0 tidak ada pengaruh signifikan terhadap X terhadap Y. H1 ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y. Dengan hasil ujinya menunjukkan nilai T sebesar 8,614 dengan p-value-nya 0,00 yang kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dengan artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari strategi PRP terhadap keterampilan membaca Al-Quran. Lalu, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian, strategi PRP atau Practice Rehearsal Pairs terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keterampilan membaca Al-Quran siswa di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Curup dengan persamaan regresinya yang diperoleh adalah Y sama dengan 7,004 tambah 0,998X, yang berarti setiap peningkatan penerapan strategi PRP sebesar 1 poin akan meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran sebesar 0,998 poin. Dengan nilai koefisien determinasinya 0,494 menunjukkan bahwa 49,4% variasi keterampilan membaca Al-Quran dapat dijelaskan oleh penerapan PRP, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Uji T juga memperkuat bahwa pengaruh signifikan P kurang dari 0,05. Dengan semakin baik penerapan PRP, semakin tinggi keterampilan membaca Al-Quran siswa. Oleh karena itu, guru atau sekolah disarankan untuk menerapkan strategi PRP sebagai model pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif guna meningkatkan belajar siswa secara optimal. Lalu, data analisis ini saya ambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Practice Rehearsal Pairs Baca Quran terhadap Keterampilan Membaca Al-Quran Siswa Kelas 8 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Curup yang diupload di ITSIS IAIN Curup, yang bisa dilihat di link yang tertera pada slide PowerPoint. Dan hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah kata yang terucap. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.